Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya semuanya? Masih kuat ya? Baik. Adik yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT ya. Kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita bisa berpuasa, beribadah, bahkan ya ikut pesantren madrasah Ramadan. Ini adalah suatu nikmat dan anugerah yang harus kita in syakartum la'azidan. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Ya, salah satu nikmat yang besar tatkala kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Di bulan ini Allah SWT membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana, ya, melipat gandakan pahala, ya, mengampuni dosa-dosa. Nah, hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan nikmat dan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita bersemangat untuk beramal soleh. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersemangatlah, maju untuk melakukan kebaikan. Dan wahai orang yang menginginkan kemaksiatan, dosa, ya stop. Ramadan ini stop dari maksiat, tinggalkan. Ya, kesempatan bagi kita untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya, panen pahala sebanyak-banyaknya. Hanya orang yang merugi di bulan ini adalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, selesai bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosa. Ini orang paling. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfun rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi, sungguh sengsara orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosa. Kita sudah hari keberapa sekarang? Bulan Ramadan. Podok keluar nih ya. Tanggal berapa? 11 Ramadan. Ya, 10 Ramadan tak terasa sudah kita lalui. Ya, maka sisa yang ada, mari kita terus bersemangat, jangan semakin kendor. Ya, malah semakin kita tingkatkan. Terusnya begitu. Ya, jangan kendor. Jangan kasih kendor. Kita harus semangat. Ya, semakin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuncinya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Ada 3 kunci supaya kita bisa terus bersemangat. 1, ya, banyak doa sama Allah taala. Supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan. Karena nggak ada yang memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita supaya bisa beribadah di bulan Ramadan kecuali hanya siapa? Allah SWT. Kita bisa puasa, kita bisa sholat taraweh, kita bisa belajar, ikut pesantren madrasah Ramadan. Ya, siapa yang menggerakkan kita? Allah SWT. Ya, kita perbanyak doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan untuk ya beribadah yang baik kepadamu. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah yang telah kita lakukan diterima sama Allah Subhanahu. Karena jangan mengira bahwa semua amal yang kita lakukan mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan. Ya,
Kita berdoa, berharap, optimis. Tapi nggak ada kepastian kan? Ya, makanya kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Yang kedua, tipsnya supaya kita ya bisa tetap istiqomah ya di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Harus tetap semangat. Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan malas, jangan lemah, jangan kendor. Terus tetap semangat. Ya, terutama amalan-amalan ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Ya, setidaknya ada 5 amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. 1, puasa. 2, sholat tarawih. 3, sedekah. 4, membaca Al-Quran. 5, ya, berdoa. Ada berapa amalan tadi yang sangat ditekankan? 5. 1, apa? Puasa. 2, tarawih. 3, ya, apa? Ya, Mas, berdoa. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, baca Al-Quran. Ini paling ditekankan. Dan amal-amal yang lain banyak sebenarnya, tapi yang paling ditekankan ini ada 5 ini. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling penting nih, kita harus istiqomah. Ya, setelah berdoa, kemudian semangat, kemudian yang ketiga apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Continue, konsisten, terus menerus. Jangan semangatnya cuma di awal. Kadang kan orang semangatnya cuma di awal aja. Nah, ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, semakin semangat. Bukan semakin kendor, tapi semakin semangat. Lailatul Qadar ditaruh di mana? Di awal apa di akhir? Iya, di akhir. Kenapa ditaruh di akhir? Supaya kita ini istiqomah. Karena kalau masih awal ini masih babak penyisian, istilah pertandingan gitu ya. Masih babak penyisian. Iya. Nah, pas babak penyisian, merotol. Yang bertahan ini di 10 akhir ini. Makanya di 10 akhir ini penentuan nih. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupannya. Ya, sudah banyak. Biasanya kalau 10 akhir sudah banyak. Yang ini sibuk mudik, yang ini cari kue, yang ini cari baju baru, renovasi rumah, kan gitu. Nah, tapi yang istiqomah inilah yang pemenang. Hanya medali itu bagi yang pemenang di akhir, bukan di awal. Ya. Jadi tipsnya ada 3 setidaknya supaya kita sukses di bulan Ramadan. 1, doa. 2, semangat. Yang ketiga, istiqomah. Ya, jelas ya? Baik. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya, judul pesantrennya bagus sekali. Ana terinspirasi materi kali ini, yaitu membahas tentang madrasah Ramadan. Ya, nih. Artinya Ramadan ini adalah madrasah bagi kita. Ini bukan cuma sekedar nama toh ya. Tapi ini adalah tema yang sangat penting. Ya, topik yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan ya, dan mensyariatkan kepada kita
amal-amal ibadah di bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah madrasah keimanan bagi kita. Ya, supaya kita menjadi insan yang lebih baik. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Puasa bukan cuma sekedar supaya kita lapar, haus, lemes. Allah SWT tidak bermaksud supaya menyiksa kita biar lemes, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini ingin mendidik kita, menggembleng kita supaya menjadi sosok-sosok hamba-hamba yang bertakwa. Makanya dalam ayat puasa, siapa yang hafal ayat puasa? Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Coba yang bisa ngartikan? Nah, yang lain. Ya. Pakai bahasa Jawa ya, enak. Ya. Nah. Bagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Terus, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Baru kofi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Ini yang harus digarisbawahi ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa itu ada tujuannya. Bukan cuma sekedar biar kalian lemes, ngantuan, ya, kelaparan, bukan. Bukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, mensyariatkan kepada kita puasa, tujuannya agar menjadi insan-insan yang bertakwa. Makanya bulan Ramadan ini adalah ya madrasah, ya, sekolahan bagi kita untuk memperbaiki ya kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita itu di bulan Ramadan. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa ini. Ya, catat nih. Pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, bulan Ramadan, di antara madrasah bulan Ramadan, pelajaran penting yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini adalah ikhlas. Ya, Ramadan itu mengajarkan kita supaya ikhlas. Ikhlas itu artinya beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang. Apa dalilnya bahwasanya madrasah Ramadan adalah ikhlas? Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Ini yang menjadi pembahasan apa? Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas. Berarti puasa mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Ya. Kita puasa hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ya nanti supaya dapat pujian dari orang tua kita, supaya dapat hadiah dari orang tua kita, ya, supaya dapat THR, ya. Enggak, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Bukan hanya puasa saja, ibadah-ibadah yang lain kita diharuskan untuk ikhlas lillahi
ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi ini pelajaran penting nih dari madrasah Ramadan, yaitu apa? Hendaknya kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Ya, karena ibadah kalau nggak ikhlas percuma, nggak berguna, sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amal ibadah tersebut. Kalian pernah dengar hadis tentang 3 golongan pertama kali dicampakkan ke neraka? Ya, belum ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan ada 3 golongan yang pertama kali diseret, dicampakkan oleh Allah ke neraka. Ya, mereka bukan preman, bukan para bandar narkoba, mereka bukan para pezina gitu, enggak. Justru mereka itu adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang secara zahir gitu ya, sekilas melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Nomor 1, orang yang jihad, perang malah diseret ke neraka. Ya, kenapa? Karena dia jihad bukan karena Allah Subhanahu. Dia jihad supaya apa? Dipanggil pemberani, pahlawan. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran bagus apa tidak? Bagus. Tapi ini malah diseret ke neraka. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran supaya dipanggil qori. Oh, suaranya merdu sekali. Dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang sedekah. Sedekah bagus apa tidak? Bagus. Tapi ini malah diseret ke neraka. Kenapa? Karena dia sedekah supaya dipanggil dermawan. Hanya harus belajar menatanya. Kita harus belajar ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu haji, entah itu belajar. Belajar ini juga harus ikhlas ya. Jangan sampai kita nggak ikhlas lillahi ta'ala, percuma. Karena belajar ilmu agama itu ibadah apa tidak? Ibadah. Kalau kita ikhlas, ini jalan menuju surga, pahalanya besar. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, ya, mudah-mudahan antum masuk dalam hadis ini, ya. Dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya, naudzubillah min dzalik, ya, justru ini akan menjadi apa? Bumerang bagi yang harus belajar apa? Pas nata niat. Ya, gampang apa? Susah menata niat itu? Susah. Orang sekelas ulama Sufyan As-Tsauri saja pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Niat itu karena banyak sekali godaan-godaannya. Ya. Yang kedua, ya, catat ya. Jadi, kalau pulang ke rumah nanti besok kan Ahad sudah selesai ya. Jadi kalau pulang, oleh-olehnya mana? Ini Pak, madrasah Ramadan. Ya, poin-poinnya. Ya, yang ditunggu-tunggu oleh orang tua itu hadiah ilmu. Kalian menjadi lebih baik setelah ikut pesantren ya ini. Bukan oleh-oleh orang tua sakai jajan. Ya, yang paling penting yang diharapkan oleh orang tua nanti setelah ikut madrasah Ramadan ini, kalian menjadi lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, gitu ya, akidahnya lebih baik. Jadi lebih baik setelah ikut madrasah Ramadan, gitu ya. Nah, yang kedua di antara madrasah Ramadan adalah apa? Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita dalam beribadah itu meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, meneladani dan mencontoh Rasulullah, disitulah keberkahan. Disitulah kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW dalam masalah puasa ya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa ahharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Segera dalam berbuka itu sunnah Nabi. Ya, artinya segera berbuka itu bagaimana? Kalau sudah waktunya segera berbuka, jangan nunda-nunda. Kayak orang Yahudi, kayak orang-orang Syiah, itu ditunda-tunda. Mereka nunggu buka puasanya itu kalau sudah melihat bintang di langit. Nah, kalau Nabi enggak, kalau sudah terbenam matahari, sudah adzan maghrib, segera. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Pan maghrib begitu. Kayaknya walaupun enggak ada pahalanya, itu memang ditunggu-tunggu kayaknya. Apalagi kalau dapat pahala, tambah semangat. Ya, wis enak dapat pahala lagi. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur itu diakhirkan sunnahnya. Jangan jam 12 wis sahur. Ya. Atau malah sebelum tidur jam 10 sahur. Itu keliru, itu bukan sahur namanya. Sahur itu waktunya adalah sepertiga malam terakhir. Waktu sahar sebelum subuh. Belum subuh. Ya. Semakin akhir semakin bagus. Kalau Rasulullah SAW itu jarak antara sahur sama adzan subuh itu cuma 50 ayat. Sekitar 12 menitan. Nah, kalau Rasulullah itu sahurnya gampang, praktis. Kurma karo air tok. Kalau kita kan enggak. Masa segodis ya. Paling tidak setengah jam, nah itu udah bagus. Ya. Baik, jadi ini sunnah Nabi. Kata Nabi siapa? Kata Nabi apa? Manusia dalam kebaikan kalau dia segera dalam berbuka dan mengakhirkan. Karena itu sunnah Nabi. Berarti kalau kita ingin keberkahan, kita ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, ikutilah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik. Imam Malik itu gurunya siapa? Gurunya gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngerti nggak Imam Syafi'i? Syafi'i. Nah, beliau punya guru namanya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik pernah mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya dia bakal selamat. Wa man lam yarkabha khoriq, siapa yang tidak menaikinya dia akan tenggelam. Kita pengen selamat atau tenggelam? Selamat. Kalau pengen selamat, ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti madrasah Ramadan yang kedua adalah mari kita mengikuti sunnah Nabi. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, kita akan selamat, kita akan diberkahi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, madrasah Ramadan yang ketiga adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tadi merupakan tujuan inti kenapa Allah mewajibkan puasa kepada kita, ya kan? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini tujuan intinya. Ini harus diingat-ingat nih. Ya, kita puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum aja. Tapi puasa yang sesungguhnya itu adalah puasa yang menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa.
Jadi bukan yang puasa bukan cuma perut aja. Tapi semua anggota tubuh kita juga puasa. Mata kita ikut puasa. Ya, puasa itu artinya apa? Nahan kan gitu ya. Berarti menahan mata kita dari melihat yang haram. Ya. Ya, melihat yang haram, banyak yang haram itu, baik langsung maupun sekarang banyak tuh yang di lewat HP, internet, banyak ya. Ya. Menahan telinga kita dari hal-hal yang haram. Ya. Dengerin musik, nyanyian. Ya, nggak boleh. Menahan lisan kita dari apa? Ghibah, namimah, menghina orang, membuli. Nah, ya, membuli, ada temennya ngantuan misalkan pas ini dibully ya, sekolah ngantuk-antuk misalkan. Ya, harus kita menjaga lisan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan sia-sia, maka Allah nggak butuh dia nggak makan, nggak minum. Nah, puasa itu bukan cuma sekedar lapar dan dahaga saja, tapi lebih daripada itu, puasa itu adalah tadi menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa. Ya, siap ya? Di puasa jangan cuma lapar dan haus saja. Percuma nanti puasa kita. Ya. Tapi mari kita berpuasa, seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa. Baik di siang hari maupun di malam hari. Jangan malam hari, wah kan wis gak poso iki. Ya. Posone kan kalau pas siang, kalau sekarang udah gak puasa. Gak puasa. Ini orang-orang yang gak ngerti tentang hakikat ibadah puasa seperti itu. Akhirnya puasa sama gak puasa, Ramadan gak Ramadan, bagi dia sama. Ini jangan seperti itu. Sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, la taj'al ya saumaka wa fitraka sawa. Jangan kamu samakan antara kamu puasa sama nggak puasa, itu jangan disamakan. Beda. Gitu ya. Kemudian yang ke berapa? 4 atau 10? Oh ya, tes. Yang keempat, madrasah Ramadan yang keempat adalah muraqabah. Muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi sama Allah Subhanahu. Merasa diawasi sama Allah Subhanahu. Kalian kalau di kamar sendirian, kalau ada yang lihat pas puasa, berani nggak makan minum gitu? Kok ada yang lihat ini? Kono. Ya. Teman-teman nggak ada yang lihat, keluarga nggak ada yang lihat. Ya. Tapi kalian makan dan minum apa tidak? Enggak kan? Kenapa? Karena kita yakin walaupun teman kita nggak lihat, walaupun bapak kita nggak lihat, ibu kita nggak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat. Kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita tanamkan. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Apalagi zaman kita sekarang, hati-hati ya. Banyak sekali godaan-godaan untuk melakukan apa? Ya, sampai mungkin di kamar sendirian. Kamar sendirian, malam hari, ya, ditutup, nggak ada orang yang bisa ngelihat. Ya, bapak ibunya udah tidur semuanya. Tapi bisa maksiat apa tidak? Lihat HP, buka YouTube, ya. Bila. Hanya ini TikTok terus ket mawe ya. Mari kita nggak TikTok lah. Jadi apa namanya ya? Jangan sampai kita harus ingat selalu bahwa kita itu merasa diawasi selalu sama Allah SWT.
Ini ujian zaman sekarang ya. Tatkala kita dipermudah untuk melakukan dosa, itu bukan berarti Allah mengizinkan kita untuk melakukan dosa, enggak. Ini Allah sedang uji kita. Kita takut sama Allah apa enggak? Jelas nggak nih? Iya. Surat Al-Maidah. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas soidi, tanaluhu aidikum warimahukum, liya'lamallahu mayyakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan buruan. Itu orang kalau pas ihram, haji atau umroh, itu salah satu larangannya adalah apa? Berburu. Berburu binatang, nggak boleh. Tapi kalau belum ihram, belum mulai niat, itu nggak apa-apa. Berburu silakan. Tapi kalau sudah ihram, kayak kita sudah takbiratul ihram gitu ya. Kalau sholat, kalau haji dan umroh ada namanya ihram, itu sudah niat. Kalau sudah niat, nggak boleh berburu. Salah satu larangannya. Nah, dulu Nabi dan para sahabat, ya, sebelum ihram itu nyari buruan susah, hewannya nggak ada yang keliaran. Nah, setelah ihram kan berarti dilarang. Itu hewan-hewannya malah berkeliaran kemana-mana, malah gampang, sampai dipegang pakai tangan pun bisa. Saking gampangnya. Kata Allah apa? Liya'lamallahu. Siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia sendirian. Nih, kita harus tanamkan ya. Hati-hati ya. Kita tanamkan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua orang nggak lihat, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala apa? Baik, yang ke berapa ini? Kelima. Yang kelima adalah ya solidaritas. Solidaritas itu apa ya? Ukhuwah Islamiyah. Ya. Menjaga persaudaraan Islam. Di puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Kita dianjurkan untuk bersatu, saling berbagi, saling membantu, saling mengasihi, saling mencintai antar sesama. Makanya kata Nabi, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu kalian bareng-bareng berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri itu kalian Idul Fitri bersama-sama. Demikian juga ya dalam masalah dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajri syai'. Siapa yang memberi makan untuk berbuka orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang puasa yang dia kasih tadi. Oh, kamu misalkan sampean ngasih orang berpuasa 100 kotak nasi, berarti sampean dapat pahala berapa? 100 orang yang berpahala. 100 orang puasa. Dan pahala sampean sendiri tidak berkurang sedikit pun. Semakin banyak nasi kotak yang kita bagikan, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Ini mengajarkan kepada kita supaya apa? Di bulan Ramadan ini kita harus saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi, bersatu, dan tidak berpecah belah, tidak musuhan. Nggak boleh. Ya, kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ya, termasuk kalian nih satu grup ya, ikut pesantren bersama ya, yang akor, tukaran, poso-poso masuk tukaran ya kan? Boleh. Kalau ada yang ngejak tengkar, gelut, bilang saya sedang puasa. Kan ada hadisnya itu. Fa in qatalahu ahadun aw sabahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ngajak gelut, ya, ngajak atau menghina, mencela, katakan saya sedang puasa. Sedang puasa. Coba wek poso ngono ya. Awan cuma iki poso ya, Bu. Ya. Hanya puasa itu juga salah satu madrasah Ramadan setelahnya ya.
Berapa ini berarti selanjutnya? Yang keenam, madrasah Ramadan adalah menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Ini pelajaran penting juga dari ibadah puasa ya. Ya. Tidak semua yang diinginkan oleh syahwat kita harus dituruti. Orang pengen makan apa, minum apa tidak? Oh, enak ya. Tapi di bulan puasa ini kita diajarkan, tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita sampean turuti. Dilarang. Ya. Begitu juga kadang orang kadang emosi. Kita diajarkan di bulan puasa ini mengerem emosi. Makanya tadi kalau ada yang mencela, kalau ada yang menghina, kalau ada yang ngejak tengkar, katakan, saya sedang puasa. Sehingga puasa mengajarkan kita untuk apa? Sabar. Mengajarkan kita itu gak gampang marah. Karena orang kalau gak bisa menahan emosi, bahaya. Bahaya sekali. Ya. Gara-gara gak bisa nahan emosi, orang bisa tengkar. Bahkan bisa membunuh. Betul? Ya. Gara-gara masalah sepele orang bisa, ya, apalagi kalau pas kita misalkan nyetir mobil misalkan ya, terus nggak sabar dibalap orang misalkan, emosi, ya, pengennya ditabrak itu balap mah. Ingat, kita ini puasa itu mengajarkan kita untuk apa? Ya, menahan emosi. Baik, selanjutnya di antara madrasah Ramadan yang keberapa? Yang ketujuh, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ramadan mengajarkan kita untuk syukur. Ramadan mengajarkan kita sabar. Ramadan mengajarkan kita untuk tidak gampang emosi, gitu kan? Ramadan mengajarkan kita untuk saling mencintai, mengasihi, berbagi. Itu akhlak yang baik apa tidak? Akhlak yang baik. Berarti madrasah Ramadan adalah mengajarkan kita untuk berakhlak. Makanya akhlak ini penting sekali adik-adik. Penting sekali. Jangan sampai kita ya sergap puasa, sergap sholat, tapi akhlaknya bejat. Bilamin. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu bagaimana? Ini perhatikan, arti anak soleh itu bagaimana sih? Anak yang soleh itu yaitu anak yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Ya, hubungannya dengan Allah baik, sholatnya baik, sergap, puasanya baik, dan sama manusia juga baik. Itu namanya anak yang soleh, sama orang tua baik. Nah, ini kalian nanti setelah ikut pesantren ini, jadi anak-anak yang baik sama orang tua. Jadi kalau dijemput orang tua, ya, cium tangannya orang tua, ya, peluk dia, bahagiakan orang tua kita. Tunjukkan kita setelah ikut madrasah Ramadan, kita jadi lebih baik. Akhlaknya kita lebih baik. Wah, itu senang orang tua. Dan membahagiakan orang tua itu ibadah. Dan membuat sedih orang tua itu durhaka. Dan itu dosa. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, minal ukuki ibqa'ul walidain. Termasuk durhaka kepada orang tua adalah membuat orang tua kita nangis, sedih. Kalau nangis gembira nggak apa-apa. Tapi kalau nangis sedih, wis tak pelokno pesantren Ramadan ini, baik tetep aja ndablek. Ya, akhirnya sedih orang tua ya kan. Nah, kita harus tunjukkan kita setelah belajar ilmu agama ini apa? Jadi lebih baik. Ya, yang kemarin sholatnya bolong-bolong setelah ikut madrasah Ramadan, masya Allah. Ya, ono sing bolong blas. Setelah kemarin sama orang tua bentak-bentak ya, atau nuntut ini nuntut itu, tak beliin sepeda motor lah, minta beliin mobil lah, ya, mobilan.
Atau mungkin mobil beneran ya, minta ini kan. Kadang orang tua mungkin terbebani gitu ya. Apalagi zaman corona gini kan, banyak yang seret ekonominya, kan memberatkan orang. Setelah kita belajar madrasah Ramadan, Masya Allah, akhlaknya baik, kalau ngomong santun, lembut. Wah, besok ya orang tuanya seneng itu. Lain kali akan dipondokkan ini, Masya Allah. Kayak duit sing akeh insya Allah. Baik. Jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Baik. Yang ke berapa sekarang? 8. Ramadan mengajarkan kepada kita sabar. Sabar. Ya. Sabar ini penting. Dan sabar ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. Siapa yang tahu? Ya. Sabar dalam beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah SWT. Betul. Yang ketiga, ya, sabar dalam menghadapi ya ujian, musibah. Masya Allah. Barakallahu. Ya. Reject belum, Pak? Baik. Jadi puasa mengajarkan kita ini sabar. Dan sabar ada 3 macam tadi. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi yang belakang tuh, yang belakang. Pojok belakang, ya. Ya, sabar ada berapa? Ya. Lemes sih, Rek. Ya. Kurang buku ta? Satu, sabar dalam beribadah, betul. Yang kedua, tinggalkan. Oh ya, itu nomor 3, Ibu. Nomor 2 apa? Meninggalkan ya dan dosa. Ya. Baik. Nah, puasa ini mengajarkan kita 3 jenis sabar inilah. Ya kan? Sabar dalam beribadah. Makanya di bulan puasa ini kita dituntut untuk beribadah kan? Puasa itu sendiri ibadah. Sholat perlu sabar tuh, termasuk sholat tarawih butuh sabar. Ya. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang, butuh sabar yuk. Gak sabar tinggal imamnya. Sholat atau dewe wis. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Karena ketika puasa kan ada larangan-larangannya kan? Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh jima, ya, gak boleh ngomong yang kotor-kotor dan sebagainya. Ini harus kita tinggalkan, harus sabar. Ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Yang namanya orang puasa, lapar, ya, haus, lemes, gitu kan? Nah, ini harus kita hadapi. Oke, harus kita hadapi dengan sabar. Hidup ini, adik, hidup ini harus kita hadapi dengan sabar. Hidup ini ada ujiannya. Tak mulus seperti jalan tol. Ya, kadang kita seneng, tawa, senyum. Tapi kadang juga kita apa? Sedih, nangis. Dan ujian orang itu beda-beda, musibah itu beda-beda. Ada yang diuji, orang tuanya meninggal misal. Ada yang diuji, hidupnya seret rezekinya, ekonominya parah. Ada yang diuji sakit, ya. Ada yang diuji macam-macam ujiannya ya. Maka kita harus menghadapinya dengan sabar. Jadilah kita seperti pohon. Pohon itu walaupun kena panas, kena hujan, dia tetap kuat. Ya. Yang berapa sekarang? Ke-9. Ya. Puasa mengajarkan kepada kita madrasah Ramadan untuk senantiasa ya apa? Rajin untuk membersihkan hati.
untuk membersihkan hati. Tazkiyatun nafas, bersihkan hati. Ini penting ini, membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia dunia akhirat orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Kalau kita ingin bahagia, bersihkan hati kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran hati, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, dosa. Bersihkan. Ya. Nah, di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk membersihkan hati. Melalui apa? Melalui baca Quran, zikir, doa, ya, sedekah, ya kan? Kemudian puasa itu sendiri, sholat. Ini adalah sarana-sarana, kiat-kiat untuk membersihkan apa? Hati. Ingat akhirat. Ingat akhirat itu termasuk dianjurkan ya. Di bulan puasa pun kita diingatkan akan hal itu. Makanya Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Siapa yang tahu? Orang puasa memiliki dua kebahagiaan. Ya. Siapa yang tahu dua kebahagiaan orang yang lain? Dua kebahagiaan orang yang puasa. Apa saja? Satu, saat berbuka puasa. Bahagia apa enggak, teman? Kalau pas lagi buka. Tunggu-tunggu itu. Walaupun cuma sekedar ya bakwan sama es teh, segernya sama. Ya. Langsung luwe weteng itu. Ya kan? Itu bahagia orang. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan, kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah di akhir. Ini kita diingatkan dengan akhirat. Penting ingat akhirat ini adik-adik. Kita jangan tertipu, oh saya masih muda, masih lama, masa depannya masih jauh. Siapa yang bilang? Siapa yang jamin umur kita panjang? Emang kita tahu sampai kapan kita akan hidup? Banyak anak muda, keluar pakai sepeda motor ninja, gagah. Ya. Ternyata nabrak, kecelakaan, pulang tinggal nama. Innalillahi wa inna ilaihi. Di kuburan tidak ada tulisannya khusus yang sudah lanjut. Ada kan? Ya. Yang muda juga bisa mati. Bahkan yang bukan muda, yang masih bayi pun bisa mati. Tidak ada yang tahu kapan. Makanya kita harus berbenah diri, ya, bersihkan hati-hati kita, ya, dengan amal soleh, ya, supaya kelak Allah Subhanahu wa taala akan sayang sama kita dan supaya kita masuk surga. Yang terakhir, madrasah Ramadan, poin yang terakhir adalah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan. Ingat, hawa nafsu itu sering-seringnya ya, ajaknya kemana? Ada maksiat. Iming-imingi, enak pol ini. Nanti gampang tobat. Allah Maha Pengampun. Gampang wes. Ya. Mumpung sekarang sampean masih muda. Ntar aja kalau sudah tua baru tobat. Ya. Sampai ada yang ngomong juga, kecil dimanja, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak ya. Surgane sopo ya. Ini orang-orang yang tertipu. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu seringkali mengajak kepada keburukan.
diajak yang enak-enak, yang maksiat. Karena maksiat itu menurut hawa nafsu enak kan? Menurut hawa nafsu. Uffatil jannatu bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak menurut hawa nafsu manusia, yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Wa huffatin nar, ya, wa huffatil jannatu bil makarih. Sedangkan surga dikelilingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Seperti kita, orang puasa itu kan pengen makan, pengen minum, tapi kan nggak kita turuti itu. Begitu juga, hawa nafsu pengen dosa, maksiat, tapi jangan dituruti. Baik. Itu 10 berapa? Ada 10 poin madrasah Ramadan, betul? Nah, ini nanti jadi oleh-oleh kalian, ya. Nanti ketika pulang, apa oleh-oleh madrasah Ramadan? Tunjukkan 10 poin ini. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya anak-anak yang saleh, ya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doa orang yang berpuasa mustajab, perbanyak doa. Ini detik-detik menjelang berbuka seperti ini waktu yang mustajab. Ya, banyak doa kepada Allah SWT. Jadi kita bersiap untuk buka puasa, dan jangan lupa tadi pertama doa, yang kedua mulai dengan kurma dan gorengan biyen kok ono zaman Nabi, air putih. Terus jangan lupa doa, ya, bismillah, kemudian dhahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Dan jangan lupa juga jawab adzan. Nah, iki biasane lali karo jawab adzan nih. Kemudian juga, ya, jangan berlebih-lebihan. Ojo balas dendam. 4 sehat 10 sempurna. Nah, ya, sedang aja. Supaya nanti kalau terawih ngantuk dan kuat. Kalau kenyang malah malas biasanya. Ya, nanti setelah terawih ronde kedua nggak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo iki,